deh gitu ya. Kayaknya nih TikTok nih karena ini nih. Saya ingin cari tahu teorinya. Nah, pada saat Anda ingin mencari tahu, apakah iya sebenarnya berapa persen sih orang menggunakan, tapi karena eh, si TikTok ini mudah, ease of use itu, berapa persen sih sebenarnya dia mempengaruhi orang ingin menggunakan TikTok tersebut? Itu bisa Anda cari persentasenya gitu loh. Anda bisa cari pengaruhnya gitu loh, atau hubungannya secara statistik. Tapi kalau misalnya Anda pengen taunya tentang alasan kenapa sih kok ada TikTok gitu loh. TikTok ini kenapa kok bisa sukses banget? TikTok ini kok bisa orang tuh berjam-jam scroll gitu ya, tanpa ada alasan khusus gitu loh. Karena boring aja. Apakah benar cuma karena boring gitu ya? Nah, Anda ingin mencari tahu tentang itu, Anda wawancara mendalam gitu loh. Paham ya? Baik. Makasih, Ibu. Gitu loh. Jadi bisa dua-duanya. Nah, kenapa tadi mix? Biasanya kalau mix itu, misalnya kamu udah dapat data nih dari penelitian induktif. Biasanya yang didapat itu banyak. Kalau tadi kan cuma satu tuh yang cuma hubungan misalnya. Anda ingin kuantitatifkan si kualitatif itu, hasil yang kamu temukan. Bisa nggak? Ya bisa. Gitu loh. Paham nggak? Jadi nanti kan ketemu nih. Oh, karena misalnya bukan karena is of use, misalnya ketemu lagi, kenapa sih kok kamu suka banget sama TikTok gitu ya? Oh, karena TikTok tuh hmm, apa ya? Dia cepet gitu ya. Maksudnya waktunya biasanya cuma berapa menit sih? 3 menit ya? 3 menit, 5 menit gitu ya. Orang udah langsung paham artinya. Orang udah ngerti gitu loh. Kenapa sih kok orang sekarang senang belanja di TikTok dibandingkan ke Shopee? Karena tuh menarik gitu ya. Lo kayak jalan ke mall kan sebenarnya. Iya nggak? Kalau di TikTok tuh kayak lo jalan ke mall. Ke mall itu kan kadang kamu nggak punya tujuan. Jalan aja gitu kan. Tiba-tiba lihat, gila bajunya lucu deh, etalase, beli-beli gitu kan. Sama kan kayak scroll TikTok, lo jalan-jalan, tapi jari lo yang ini, yang jalan, ya nggak? Terus berhenti pada saat si orangnya, influencernya bilang, ini bagus loh, cepet banget lo harus beli, ini lo harus punya gitu kan. Akhirnya berhenti, lihat etalasenya. Sama loh. Itu apa namanya gitu loh. Nah, Anda wawancara itu gitu kan. Bisa nggak dikuantitatifkan? Bisa. Nah, Anda mau milih yang mana? Gitu. Paham ya? Seperti itu. Ya. Oke. Next. Yang lain kalau misalnya mau motong untuk bertanya, silakan loh ya. Oke. Nah, ini kita bicara tentang summary of scientific method. Jadi ada prior knowledge, ya. Kemudian Anda lakukan observation, ya. Anda ketemu satu hipotesis, ya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan tadi ya, hypothesis test, observation or experimentation, dan menemukan conclusion. Ya, jadi memang sebenarnya ada beberapa pertentangan ya mengenai hipotesis ini, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa di penelitian kualitatif juga nggak apa-apa kok pakai perdugaan gitu ya, ada dugaan gitu ya. Tetapi juga ada yang mengatakan kalau misalnya mau kualitatif lo nggak perlu pakai hipotesis, nggak perlu pakai dugaan, karena kan terkadang eh apa ya, kita kalau misalnya sudah bicara tentang hubungan gitu ya, bicara tentang pengaruh, itu nanti ada hubungannya dengan statistik gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Kalau makanya saya di sini tegaskan kalau misalnya bicara tentang kualitatif nggak usah pakai hipotesis lagi gitu ya. Nggak usah pakai dugaan lagi. Karena Anda tujuannya adalah ingin menggali informasi lebih dalam, ya. Kemudian di sini ya, business research define, ya, this definition suggests that business research information is not intuitive, ya, or haphazardly gather and accurate and objective, relevant to all aspects of the business, ya, and limited by one's definition of business.
Jadi apa namanya? Ini sebenarnya fokus di sini nih business research ya. Kemudian, not-for-profit organization and governmental agency can use research in much the same ways as manager in the for-profit organization. Ya, oke, coba tadi ya. Jadi sebenarnya penelitian di business research itu ada yang dikatakan sebagai applied and basic, ya. Jadi biasanya kalau yang applied itu Anda itu sudah kayak apa ya, study case gitu ya. Anda mencoba melihat dari kondisi satu perusahaan gitu ya. Kemudian Anda cari tahu gitu ya, ada permasalahan apa di sana. Makanya tadi kan saya sebut brand nih, ada TikTok gitu ya. Kemudian ada Tupperware ya. Sebenarnya itu adalah applied business ya. Jadi conducted to address a specific business decision for a specific firm or organization. Karena tujuannya adalah ini loh, saya meneliti tentang TikTok. Ya, syukur-syukur TikTok lihat gitu ya informasi dari yang dilakukan gitu ya, penelitian yang dilakukan hasilnya seperti apa. Tetapi juga ada yang basic business research ya, atau basic research. Jadi basic research ini lebih ke specific decision in mind that usually does not address the needs of specific organization. Jadi dia menggabungkan semua kondisi gitu ya. Misalnya dia meneliti tentang green product, tetapi keseluruhan tentang green product. Dia nggak mention produknya apa, tetapi dia ingin melihat misalnya bagaimana masyarakat itu melihat tentang green product gitu ya. Seperti apa ya? Apakah mereka memiliki minat gitu ya dengan membeli green product? Green product itu produk yang bagaimana sih? Produk yang memang ya ramah lingkungan gitu ya, seperti itu. Ya, mereka ingin meneliti tetapi mereka nggak gunakan satu brand tertentu, nggak ada hubungannya dengan perusahaan, lebih kayak keseluruhan aja. Nah, itu basic ya. Nah, tetapi biasanya kalau di universitas dia lebih pada suka yang applied ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya kamu punya kemampuan untuk bicara tentang basic business, itu nggak masalah, bagus banget malahan gitu ya. Anda bicara tentang apa ya, bicara tentang kondisi gitu ya. Seperti ini sebenarnya kalau lebih ke basic business itu biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin menemukan satu teori baru gitu ya. Jadi dia ingin meneliti ada apa sih gitu ya tentang green product nih ya. Apakah ada hal baru gitu ya tentang green product gitu ya. Nah, itu basic gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini contohnya nih. Coba baca deh. Ini termasuk basic atau applied? Halo?